Pak Mason selalu mengawali harinya dengan semangat. Di kebun kecil miliknya yang subur, ia terlihat sibuk memanen tomat dan sayuran lainnya. Pagi itu, ia tengah bercakap dengan tetangganya, Pak Udin, yang sedang melintas di jalan setapak. "Pak Mason, pagi-pagi sudah bekerja, ya?" tanya Pak Udin sambil tersenyum. "Begitulah, Pak Udin. Tanah ini memberi banyak rejeki, kalau kita rawat dengan baik," jawab Pak Mason, sambil menyeka keringat di dahinya. "Ada kabar aneh. Katanya ada buaya besar di sungai dekat kebunmu, Pak. Apa kamu sudah mendengarnya?" tanya Pak Udin dengan nada serius. Pak Mason terkekeh. "Buaya besar? Ah, itu cuma cerita orang tua, Pak Udin. Tak perlu khawatir. Kita ini sudah hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun." Pak Udin masih terlihat ragu, tapi tidak ingin memperpanjang pembicaraan. "Ya, semoga saja, Pak. Hati-hati kalau pergi ke sungai, ya." Pak Mason mengangguk sambil tertawa kecil. "Tak usah khawatir. Kebun ini lebih penting dari cerita-cerita itu." Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Mason merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangannya. Ia hanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kehidupan desa mulai terasa berbeda. Apa yang dulu hanya menjadi desas-desus belaka kini semakin mengusik ketenangan. Di suatu pagi yang cerah, Pak Mason sedang memeriksa kebunnya yang penuh dengan tanaman sayuran. Tiba-tiba, Karto, pemuda yang sering membantunya di kebun, berlari menghampirinya dengan wajah pucat. "Pak Mason, Pak Mason!" teriak Karto sambil menunjuk ke arah sungai. "Ada yang aneh di sana." Pak Mason yang tengah mencabut tanaman wortel berhenti sejenak, lalu menatap Karto. "Ada apa, Karto? Kenapa terburu-buru seperti itu?" "Jejak besar. Jejak buaya besar, Pak. Saya sudah lihat sendiri," jawab Karto dengan suara gemetar. Pak Mason mengernyitkan dahi, merasa skeptis. "Buaya? Buaya besar? Itu hanya cerita orang tua, Karto. Tak perlu khawatir." Namun, Karto tampak sangat cemas. "Pak Mason, saya tidak bohong. Jejak itu besar sekali. Ikut saya ke sana kalau Pak Mason ingin lihat." Pak Mason menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. Sejenak ia ragu, tetapi rasa ingin tahu membuatnya akhirnya berkata, "Baiklah, ayo kita lihat." Mereka berjalan bersama menyusuri jalan setapak menuju sungai yang tidak terlalu jauh dari kebun. Angin pagi yang sejuk membawa aroma tanah yang segar, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda pagi itu. Ketika mereka tiba di tepi sungai, Pak Mason bisa melihat jejak besar di tanah lembab. Jejak itu sangat jelas, dalam dan besar, lebih besar dari jejak binatang biasa. Ini tidak mungkin," kata Pak Mason, matanya terbuka lebar. "Kau benar, Karto. Ini bukan jejak sembarangan. Ini jejak buaya." Karto mengangguk dengan wajah tegang. "Saya takut, Pak. Ini bukan jejak biasa. Dan saya juga sempat melihat sesuatu di air kemarin, berkilau seperti mata buaya besar." Pak Mason mendekat dan memeriksa jejak itu lebih teliti. Jejak itu berjalan dari hutan, melewati ladang dan berakhir di tepi sungai. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa ini adalah jejak buaya. Namun, Pak Mason berusaha menenangkan dirinya. Ia merasa bahwa mungkin ada penjelasan lain, seperti binatang besar lain yang lewat. "Tenang saja, Karto," kata Pak Mason sambil berusaha tersenyum. "Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin jejak binatang lain yang lebih besar." Namun, Karto tak bisa menahan kecemasannya. "Pak Mason, saya juga mendengar dari orang-orang, beberapa kebun rusak belakangan ini. Tanaman yang sudah siap panen tiba-tiba hancur. Lalu ada juga bangkai ayam dan kambing ditemukan di sekitar sini. Bisa jadi buaya itu yang melakukannya." Pak Mason terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Karto. Memang, akhir-akhir ini beberapa kebun milik warga rusak. Tanaman yang seharusnya dipanen dalam beberapa hari hancur begitu saja, seakan-akan dihancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Bangkai beberapa hewan ternak juga ditemukan tak jauh dari sungai. Itu semua cukup untuk menambah rasa cemas di hati Pak Mason. "Sepertinya kita harus lebih waspada, Karto," kata Pak Mason akhirnya, meskipun ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya.
Tapi jangan terlalu panik. Kita akan tetap bekerja seperti biasa, tapi lebih hati-hati. Karto terlihat masih ragu, tetapi ia hanya mengangguk. Saya hanya ingin memastikan, Pak. Ada yang bilang mereka mendengar suara gemuruh di sungai, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di sana. Pak Mahson menghela napas panjang, lalu berkata, "Kita akan hati-hati, Karto. Tetapi ingat, jangan panik. Kalau memang buaya itu ada, kita harus mencari cara untuk menghadapinya, bukan melarikan diri." Dengan perasaan yang masih bimbang, mereka pun kembali ke kebun. Namun, meskipun Pak Mahson berusaha untuk tetap tenang, hatinya tidak bisa menepis rasa cemas yang mulai merayap perlahan. Pikiran tentang buaya besar itu terus menghantui. Meskipun desas-desus tentang buaya besar terus berkembang dan semakin banyak kebun yang rusak, Pak Mahson tetap menjalani rutinitas hariannya di kebun. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dan memulai pekerjaan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kebunnya adalah sumber kehidupan bagi keluarganya, dan ia merasa tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk terus bertahan. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Mahson duduk di beranda rumahnya, sambil mengasah parang kesayangannya. Parang itu adalah simbol keberanian dan keteguhan hatinya. Ia menggergaji ujungnya yang sedikit tumpul, mempersiapkan diri seolah-olah menghadapi ancaman yang nyata. Istrinya, Bu Siti, datang dengan secangkir teh hangat. "Pak, kamu sedang menyiapkan parang itu untuk apa?" tanya Bu Siti, sambil meletakkan cangkir di meja kayu. Pak Mahson menatap parang itu sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Ini hanya untuk berjaga-jaga, Bu. Kalau memang ada yang datang, aku harus siap." Bu Siti duduk di sampingnya, masih dengan wajah khawatir. "Tapi, Pak, kita semua tahu buaya itu sudah sangat dekat. Beberapa orang sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kenapa kamu tidak lebih berhati-hati? Bisa saja buaya itu menyerang kita." Pak Mahson menghela napas panjang. Ia tahu bahwa istrinya merasa cemas, bahkan lebih cemas daripada dirinya. "Bu, aku paham. Tapi kalau aku takut, siapa yang akan menjaga kebun ini? Siapa yang akan memberi makan anak-anak kita?" "Tapi Pak, ada banyak cara untuk menjaga keluarga dan kebun. Kita bisa mencari bantuan dari warga, atau bahkan melapor pada pihak berwenang." "Tak usah terlalu keras kepala," kata Bu Siti, matanya memohon agar suaminya mendengarkan. Pak Mahson menatap wajah istrinya dengan lembut. "Aku bukan tak mendengarkan, Bu. Aku hanya merasa bahwa kita sudah hidup bersama alam ini begitu lama. Alam ini memberi banyak kebaikan untuk kita, dan kita harus mampu bertahan di dalamnya. Kalau buaya itu benar-benar ada, kita akan hadapinya bersama." Bu Siti menunduk, tampak pasrah. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Pak Mahson jika sudah bulat. "Tapi jangan lupa, Pak, kita punya anak-anak. Mereka masih butuh ayah." Pak Mahson meraih tangan istrinya, menggenggamnya dengan lembut. "Aku tahu, Bu. Aku akan hati-hati. Kalau buaya itu datang, aku akan menghadapinya. Aku takkan biarkan mereka terancam." Bu Siti menghela napas, melepaskan genggaman tangan suaminya. "Semoga saja kamu benar, Pak." Siang itu, Pak Mahson kembali bekerja di kebun. Langit cerah dan udara terasa segar. Ia merasa tenang, meskipun ada rasa khawatir yang menggelayuti hatinya. Sementara ia tengah membersihkan tanaman cabai, terdengar langkah kaki seseorang mendekat. Karto yang lagi-lagi menghampirinya dengan wajah cemas. "Pak Mahson, lagi-lagi ada yang aneh di kebun sebelah. Tanaman tomat dan jagung milik Pak Herman hancur semua. Tidak lain dan tidak bukan, ini pasti ulah buaya itu lagi," kata Karto tanpa banyak basa-basi. Pak Mahson menatap Karto dengan serius. "Kau yakin itu buaya?" "Pak, saya yakin kalau itu jejak buaya." Pak Mahson melihatnya sendiri. Tanahnya berjejak besar, dan beberapa pohon tomat patah seolah-olah ada yang menariknya ke dalam air. Jawab Karto dengan ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Pak Mahson sadar bahwa cerita buaya ini memang bukan hayalan belaka. Namun, ia sadar bahwa ia tetap harus melakukan pekerjaannya melawan rasa takut demi menghidupi anak dan istrinya. Malam itu, desa tampak lebih gelap dari biasanya. Hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menyelinap melalui celah-celah pepohonan. Suasana malam terasa sunyi dan mencekam.
Pak Mahson, meskipun sudah lelah seharian bekerja di kebun, tetap memutuskan untuk memeriksa ladangnya sekali lagi. Ia merasa ada yang kurang, sebuah ketegangan yang terus mengganggu pikirannya. Ia mengenakan jaket tua dan membawa parang kesayangannya. Bu Siti menatapnya dengan raut wajah yang cemas saat ia hendak pergi. "Pak, jangan terlalu lama. Jaga diri baik-baik," kata Bu Siti dengan suara lembut, namun jelas ada rasa khawatir yang mendalam. Pak Mahson tersenyum tipis, berusaha menenangkan istrinya. "Jangan khawatir, Bu. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman. Aku akan segera kembali." Namun, Bu Siti tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Kalau ia datang, bagaimana? "Bu, aku sudah bilang, aku akan hati-hati. Kalau ada sesuatu yang terjadi, aku akan segera kembali. Kau tidak perlu khawatir," jawab Pak Mahson sambil memegang tangan Bu Siti. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, dalam hati Pak Mahson sendiri, ada rasa gelisah yang tidak bisa ia tutupi. Ketegangan di hatinya semakin memuncak. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah terus maju, menjaga kebun, dan berusaha melindungi keluarganya. Pak Mahson berjalan perlahan menuju kebunnya. Langkah kakinya terasa berat, seakan bumi sendiri menahan setiap langkahnya. Sesekali, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang dingin. Ia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Matanya terus mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Semuanya tampak biasa, namun ada sesuatu yang terasa salah. Hening, terlalu hening. Ketika ia tiba di dekat kebun, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Telinganya tajam, seperti mendengar sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Hatinya berdegup kencang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba memastikan apakah itu hanya binatang kecil atau ada yang lebih besar di sekitar sana. "Siapa itu?" teriaknya keras. Suara tegasnya menggema di malam yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berdesir di antara pohon-pohon. Pak Mahson memegang parang dengan erat, bersiap jika sesuatu muncul dari kegelapan. Ia melangkah perlahan, matanya terus mengawasi area sekitar. Tiba-tiba, dari arah sungai terdengar suara gemuruh yang sangat keras, seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Hati Pak Mahson langsung berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti dentuman yang bergema dari dasar sungai, disertai dengan suara air yang terciprat. Ia menelan ludah, merasakan ketakutan yang semakin mencekam. "Buaya," gumamnya pelan. Dengan langkah hati-hati, Pak Mahson mendekati tepi sungai. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan malam. Ia bisa merasakan udara yang semakin dingin dan lembab. Tiba-tiba, dari arah sungai, muncul sesosok bayangan besar, sebuah bentuk yang tidak bisa ia kenali, bergerak perlahan namun pasti menuju ke daratan. Seketika, jantung Pak Mahson berdegup kencang. Itu adalah bayangan yang sangat besar, bergerak dengan gesit dan penuh tenaga. Ia tahu, tanpa ragu, itu adalah buaya yang selama ini hanya menjadi cerita dan ketakutan. Buaya itu kini nyata di depan matanya, bergerak keluar dari sungai, dengan mata yang berkilau menatapnya tajam. Pak Mahson merasakan ketakutan yang sangat dalam, tetapi tekadnya untuk melindungi kebunnya dan keluarganya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan parang ke arah buaya tersebut, berusaha mengusirnya. Namun, buaya itu terlalu besar dan kuat, membuat serangan Pak Mahson hanya berhasil mengenai bagian tubuhnya yang keras seperti batu. Jangan mendekat," teriak Pak Mahson, sambil mundur perlahan. Ia mencoba menghindari serangan selanjutnya, namun buaya itu sudah semakin mendekat. Dengan cepat, buaya itu meluncur ke arah Pak Mahson. Tiba-tiba, Pak Mahson merasakan cengkeraman kuat pada kakinya. Tanpa bisa menahan, ia terjatuh ke tanah. Cakar-cakar tajam buaya menembus kakinya, mencengkeramnya dengan kuat. Pak Mahson berteriak kesakitan, namun rasa sakit itu hanya memperkuat tekadnya untuk bertahan. Ia menggenggam parang dengan erat, berusaha melawan. "Aku harus bertahan demi anak-anak," pikirnya dalam hati. Pak Mahson berjuang mati-matian, melawan cengkeraman buaya yang semakin menguat. Ketika buaya itu mulai menyeretnya ke sungai, Pak Mahson menutup matanya, berusaha untuk tidak menyerah. Bayangan wajah anak-anaknya muncul di benaknya, Anwar dan Lilis, kedua anaknya yang masih kecil.
Itu adalah satu-satunya alasan mengapa ia harus bertahan hidup. Anwar, Lil, maafkan Bapak. Gumamnya, darah mulai mengalir deras dari luka di kakinya. Pagi itu, desa yang biasanya penuh dengan aktivitas terlihat sepi dan suram. Matahari yang terbit perlahan seolah tak mampu menembus ketegangan yang menggantung di udara. Bu Siti berdiri di beranda rumahnya, memandang jalan setapak yang mengarah ke kebun. Matanya kosong, penuh kecemasan yang tak terucapkan. Beberapa warga desa mulai berkumpul di rumahnya, siap untuk membantu pencarian suaminya, Pak Mahson, yang dari semalam menghilang tanpa jejak. Bu Siti mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya terasa begitu hancur. "Pak, di mana kamu?" gumamnya pelan. Ia meremas kedua tangannya, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Namun, ia tahu bahwa harus ada kekuatan untuk anak-anaknya, untuk keluarga yang masih membutuhkan kepemimpinan Pak Mahson. Di luar rumah, Karto sudah menunggu, tampak gelisah dan cemas. Anak muda itu tidak bisa diam. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin merasa tidak berdaya. "Ibu, kami sudah memeriksa sungai dan kebun sekitar. Kami belum menemukannya," kata Karto dengan suara terbata-bata. Bu Siti menatap Karto dengan mata yang penuh harap. "Tapi pasti ada jejak, Karto. Pak Mahson, ia tidak mungkin menghilang begitu saja. Apa kamu sudah memeriksa lebih jauh lagi? Mungkin ia terluka, terjatuh atau..." Karto menggelengkan kepala. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang sama. "Kami sudah memeriksa sepanjang sungai, Bu. Jejak-jejak besar itu memang jejak buaya. Tapi tidak ada tanda-tanda Pak Mahson." Pada titik ini, beberapa warga lain mulai mendekat. Pak Rudi, seorang pria yang cukup tua dan berpengalaman dalam hal berburu, berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Bu Siti, kita harus mencari lebih jauh lagi. Buaya itu licin dan cerdik. Kalau dia sudah menyeret Pak Mahson ke dalam air, kita tidak tahu apa yang bisa kita temukan." Bu Siti menatap Pak Rudi dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kami tidak bisa begitu saja menyerah, Pak Rudi. Dia masih hidup. Saya yakin dia masih hidup." "Ya, Bu. Kami tidak akan berhenti mencari," jawab Pak Rudi, mencoba memberikan sedikit penghiburan meski ia sendiri tidak yakin apa yang akan ditemukan. Dengan keputusan yang bulat, pencarian pun dimulai. Warga desa yang semula tersebar di berbagai tempat kini berkumpul, menyusun rencana dan membagi tugas. Mereka mulai menyusuri tepi sungai dengan cermat, berusaha mencari jejak-jejak lainnya. Beberapa membawa senter dan obor untuk menerangi area yang gelap. Beberapa orang mencoba memeriksa lebih jauh ke dalam hutan yang mengelilingi sungai, sementara yang lain menyisir ke arah kebun-kebun yang lebih jauh. Karto, yang merasa bertanggung jawab karena sudah bersama Pak Mahson sebelumnya, berjalan cepat, mengikuti jalur sungai dengan hati-hati. Ia tidak ingin meninggalkan satu batu pun yang belum dibalik. Wajahnya tampak gelisah. Ia sering melirik ke belakang, berharap menemukan Pak Mahson berjalan ke arahnya, meskipun itu hanya sebuah harapan kosong. Setelah beberapa jam berjalan, Karto dan beberapa warga akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan di dekat tepi sungai. Sebuah potongan pakaian, celana panjang yang robek, tergeletak di tanah basah. Karto mendekat, hatinya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya dan melihat lebih dekat. Itu adalah pakaian yang biasa dipakai Pak Mahson. "Bu, ini pakaian Pak Mahson," kata Karto dengan suara yang bergetar. "Dia pasti sudah dekat sini." Warga yang lain segera berkumpul di sekitarnya, memeriksa lebih lanjut. Salah satu warga, Pak Yanto, seorang lelaki setengah baya, melihat sesuatu yang lebih mencurigakan di dekatnya. Ini jejak darah," ujarnya, menunjuk ke tanah yang sedikit lebih basah dari yang lain. Darah itu tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk memberitahu mereka bahwa Pak Mahson pasti terluka parah. "Kita harus lebih hati-hati, Bu Siti," kata Pak Yanto dengan suara berat. "Ini tanda-tanda bahwa dia mungkin sudah diserang." Bu Siti yang sudah mendekat, mendengar kata-kata itu dengan penuh ketakutan. Dia masih hidup, kan?" tanyanya dengan penuh harap, namun suaranya penuh dengan keraguan. Karto menatap Bu Siti dengan ekspresi cemas. "Kita belum tahu, Bu. Tapi kami akan terus mencari." Warga lain mulai bergerak lebih cepat,
menyusuri daerah sekitar sungai dengan lebih teliti. Mereka menemukan beberapa potongan lain dari pakaian Pak Mahson, sebuah sepatu berkebun yang tergeletak di samping batu besar, sebuah topi yang hampir tenggelam di dalam air, dan sisa-sisa darah yang masih baru. Namun, seiring berjalannya waktu, pencarian semakin tampak sia-sia. Tak ada tanda-tanda lebih lanjut mengenai Pak Mahson. Yang ada hanya jejak-jejak yang menunjukkan bahwa buaya itu mungkin sudah membawa Pak Mahson ke tempat yang lebih dalam, lebih tersembunyi. Pada akhirnya, setelah pencarian yang panjang dan penuh harapan yang menipis, warga desa kembali berkumpul di tepi sungai. Wajah-wajah mereka lelah, penuh keputusasaan. Bu Siti, yang tak bisa lagi menahan tangis, jatuh terduduk di tanah, tangan menutupi wajahnya. Apa kita akan menemukannya? Tanya Bu Siti dengan suara penuh sesak. Matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Karto yang berdiri di sampingnya, menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa gagal. Kami sudah mencarinya sejauh mungkin, Bu. Tapi mungkin buaya itu sudah menyeretnya jauh ke dalam. Pak Rudi menghampiri mereka, matanya penuh simpati. Kami akan terus mencari, Bu. Kami tidak akan berhenti sampai Pak Mahson ditemukan. Tapi jika dia sudah dibawa buaya ke dalam sungai, mungkin kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Suasana menjadi sangat berat. Angin malam berhembus lembut, menyapu wajah-wajah yang penuh rasa takut dan kehilangan. Bu Siti merasakan hatinya hancur. Namun ia mencoba untuk tetap kuat di depan warga. Ia tahu, jika dia menyerah, maka semuanya akan berakhir. Namun, kesedihan dan rasa kehilangan mulai menggantikan setiap harapan. Malam mulai datang, dan pencarian harus dihentikan sementara karena gelap. Warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan berat. Bu Siti, meskipun tidak ingin melepaskan harapan, tahu bahwa malam ini adalah malam yang penuh dengan kenyataan pahit. Saya harus tetap kuat untuk anak-anak, katanya dalam bisikan yang hampir tak terdengar, meskipun hatinya merasa hancur. Pak, di mana kamu? Karto menatapnya dengan penuh simpati. Kami akan terus mencari, Bu. Saya janji, kami tidak akan berhenti. Matahari yang terbit keesokan harinya hanya menyinari sebagian desa yang kini terasa seperti dunia yang hilang. Bu Siti duduk terdiam di beranda rumahnya. Tangannya menggenggam erat sebuah kain kecil yang Pak Mahson kenakan terakhir kalinya. Kain itu masih tercium aroma tanah kebun dan keringat suaminya yang telah menjadi bagian dari rutinitas hidup mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, aroma itu menjadi pengingat yang menyakitkan. Setiap helai benang di kain itu terasa seperti serpihan kenangan yang kini hilang. Anwar, anak sulung Pak Mahson, duduk di sampingnya dengan wajah muram. Lilis yang lebih muda, masih berusaha menahan rasa takut yang terus menggantung di hatinya. Matanya terus memandang ke jalan setapak yang mengarah ke kebun, berharap ayahnya tiba-tiba muncul, seperti biasa, dengan senyum lelahnya. Tetapi tak ada apa-apa selain keheningan yang semakin menyesakan. Pagi itu, warga desa kembali berusaha mencari tanda-tanda lebih lanjut, meskipun pencarian di sungai sudah hampir dihentikan. Hari-hari berlalu tanpa hasil yang berarti. Kabar tentang kehilangan Pak Mahson sudah menyebar ke desa-desa tetangga, dan semakin banyak orang yang datang untuk ikut serta mencari, meskipun mereka tahu betapa tipisnya harapan mereka. Namun, meskipun begitu, mereka semua merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada memberikan Bu Siti dan keluarga Pak Mahson dukungan moral. Karto, yang memang sudah menganggap Pak Mahson seperti saudaranya sendiri, memastikan bahwa tidak ada jejak yang terlewat. Ia mendekati sungai, menatap air yang mengalir dengan tenang, hampir tidak menyadari bahwa ia sendiri sudah hampir kehilangan harapan. Tiba-tiba, saat Karto sedang berjalan menyusuri tepi sungai, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang mencurigakan di antara semak-semak. Sebuah benda kecil berkilau di antara tumpukan daun kering. Ia menunduk, merasa ada sesuatu yang aneh. Dengan hati-hati, ia menggeser daun-daun itu, dan ketika ia melihat lebih dekat, hatinya langsung berdetak kencang. Itu adalah sebuah potongan jari. Ya Tuhan! Bisik Karto, gemetaran. Ia merasa dunia seolah terhenti sejenak. Potongan jari yang sudah hampir hancur itu jelas milik seseorang yang sangat ia kenal. Ia tahu, meskipun hanya sedikit, itu adalah bagian dari Pak Mahson. Karto menatap potongan jari tersebut dengan rasa takut yang mendalam. Tidak hanya rasa takut,
tetapi juga rasa tanggung jawab yang luar biasa. Apakah ini artinya Pak Mahson sudah tidak ada lagi? Dengan panik, ia segera berlari menuju rumah Bu Siti. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa perasaan berat yang semakin tak tertahankan. Karto merasa seakan dirinya sedang berlari menuju sebuah kenyataan yang begitu pahit. Sebuah kenyataan yang ia harapkan tidak pernah terungkap. Ketika Karto sampai di rumah Bu Siti, wajahnya tampak pucat, matanya lelah dan penuh kecemasan. Bu Siti yang tengah duduk di teras langsung berdiri dan bertanya dengan cepat. "Ada apa, Karto? Kenapa wajahmu begitu?" Karto berdiri beberapa langkah dari Bu Siti, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum memberitahukan berita buruk itu. "Bu, kami menemukan sesuatu di sungai. Sesuatu yang sangat mencurigakan." "Ceritakan saja, Karto. Apa itu? Apakah Pak Mahson ditemukan?" tanya Bu Siti dengan suara hampir putus asa. Tangannya terkatup rapat, berharap bahwa berita yang akan disampaikan adalah berita baik. Karto mengangguk perlahan. Matanya menunduk. "Kami menemukan potongan jari itu milik Pak Mahson, Bu. Tidak ada keraguan lagi." "Tidak." Suara Bu Siti gemetar. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berpegangan pada dinding rumah, mencoba menahan agar dirinya tidak jatuh. "Tidak mungkin, Karto. Itu pasti salah. Pak Mahson masih hidup. Aku tahu dia masih hidup." Warga desa yang mendengar percakapan itu mendekat. Wajah mereka juga dipenuhi rasa cemas dan kebingungan. Mereka yang sebelumnya berusaha tegar kini tampak terkejut. Mereka sudah menduga kemungkinan terburuk ini, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Karto begitu memilukan. Karto menatap Bu Siti dengan mata penuh simpati. "Bu, kami sudah mencarinya ke seluruh penjuru. Kami menemukan potongan jari itu di dekat sungai. Dan saya rasa Pak Mahson mungkin sudah tidak ada." Bu Siti terdiam, air matanya mulai mengalir. Dengan langkah yang goyah, ia melangkah mundur dan duduk di atas kursi di beranda rumahnya. "Pak Mahson dia tak mungkin pergi begitu saja," lirihnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri meski hatinya seolah hancur berkeping-keping. Anwar dan Lilis, yang tadi hanya bisa diam di pojok rumah, kini berdiri dan mendekati ibunya. Lilis memegang tangan Bu Siti dengan erat, mencoba memberikan dukungan meski mereka sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anwar menatap Karto dengan pandangan kosong. "Jadi, ayah sudah pergi, ya?" tanyanya pelan, suaranya serak. Karto menunduk, tak bisa menjawab. Ia tahu betul bahwa dalam hati Anwar dan Lilis, ada perasaan yang sulit untuk diterima. Tidak ada kata-kata yang bisa meredakan rasa sakit ini. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Siti menatap ke depan, menatap jalan setapak menuju kebun yang kini tampak kosong dan sepi. "Pak Mahson, aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Bagaimana kami bisa terus hidup tanpa kamu, Pak?" Karto, yang merasa tidak bisa berbuat lebih banyak, menatap tanah. Ia merasa sangat kehilangan. "Kami akan menjaga kalian, Bu Siti. Kami akan membantu, meski kami tahu ini takkan pernah bisa menggantikan Pak Mahson." Namun, Bu Siti tampak tidak bisa lagi menanggapi. Perasaan kehilangan itu terlalu dalam, begitu sulit untuk dicerna. Semua kenangan indah bersama suaminya, Pak Mahson yang selalu penuh semangat dan tak kenal lelah, kini hanya tinggal kenangan. Pak Mahson yang selama ini menjadi pahlawan dalam keluarga, yang selalu melindungi mereka dari segala ancaman, kini telah tiada. Hari itu, penduduk desa memutuskan untuk melakukan upacara sederhana untuk mengenang Pak Mahson. Mereka tahu bahwa meskipun tubuhnya tidak ditemukan, namun semangat dan keberanian Pak Mahson akan tetap hidup dalam kenangan mereka. Seorang pendeta desa datang untuk memimpin doa, sementara warga desa berdiri mengelilingi sebuah api unggun, mendoakan agar arwah Pak Mahson mendapat kedamaian. Di sisi lain, Bu Siti hanya berdiri diam, matanya terpejam, menahan haru. Anwar dan Lilis berdiri di sampingnya. Tangan mereka saling menggenggam erat. Semua yang ada di sana merasakan bahwa meskipun Pak Mahson tidak lagi bersama mereka, namun jejak keberanian dan cinta yang telah ditinggalkannya akan tetap menginspirasi desa itu selamanya. Berita mengenai tragedi yang menimpa Pak Mahson menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa dan bahkan ke desa-desa tetangga. Sebelumnya, desa mereka dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebersamaan,
gotong royong, dan kerjasama kini terpecah oleh ketakutan yang melanda setiap orang. Kepergian Pak Mahson, sosok yang selama ini dianggap sebagai tiang penopang masyarakat, menyisakan kekosongan yang tidak mudah diisi. Pagi-pagi sekali, suara gemerincing peluit ikan dari pasar desa kini sepi. Bukannya ramai dengan pedagang dan pembeli, tetapi lebih terdengar bisikan-bisikan khawatir mengenai buaya besar yang diduga telah merenggut nyawa Pak Mahson. Warga mulai memandang sungai dengan rasa curiga dan takut, berharap buaya itu tidak akan datang menghampiri mereka. Di rumah Bu Siti, suasana masih muram. Keluarga Pak Mahson terpaksa menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Sambil duduk di beranda rumah, Bu Siti memandang jauh ke depan, matanya kosong, memikirkan masa depan mereka. Anwar, anak sulungnya, tampak semakin dewasa dalam beberapa hari terakhir, mencoba untuk menggantikan posisi ayahnya meskipun tidak siap. Lilis, yang lebih muda, masih sering menangis dalam kesepian, tidak mengerti mengapa ayahnya harus pergi begitu cepat. Namun, ada satu hal yang lebih berat dari semua itu. Bukan hanya kehilangan Pak Mahson yang begitu terasa, tetapi dampak sosial yang muncul di antara warga desa. Hubungan yang semula erat mulai terkoyak, dan ketegangan baru muncul. Warga mulai berbicara lebih keras tentang buaya besar itu, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana ini. Di sebuah pertemuan desa yang digelar untuk membahas tragedi tersebut, suasana semakin tegang. Semua warga desa, dari yang muda hingga yang tua, hadir di balai desa. Setiap orang tampak resah, beberapa di antaranya tak mampu menahan kekhawatirannya terhadap ancaman buaya yang belum diketahui keberadaannya. Pak Rudi, yang merupakan salah satu tokoh penting di desa, berdiri di depan dengan nada tegas. Kita harus segera bertindak, atau akan lebih banyak korban lagi. Ini bukan hanya soal Pak Mahson. Ini soal keselamatan kita semua. Kita tinggal di dekat sungai, dan kita tahu betapa ganasnya alam. Pemerintah harus turun tangan untuk memberikan solusi. Jangan biarkan kita hanya menjadi korban karena kurangnya perhatian. Beberapa warga mulai berbisik, tampak sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Rudi, tetapi ada pula yang memandang dengan curiga. Salah satunya adalah Pak Lurah, kepala desa yang lebih berhati-hati dalam berbicara. Ia mengangkat tangannya untuk meminta perhatian. Pak Rudi, saya mengerti kekhawatiran Anda, dan saya juga sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Pak Mahson. Namun, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa begitu saja. Buaya itu adalah bagian dari alam kita. Kita harus berhati-hati, tetapi kita juga tidak bisa berbuat sembrono, kata Pak Lurah dengan suara rendah namun penuh penekanan. Beberapa warga desa mulai terpecah, memihak pada dua pendapat yang berbeda. Beberapa orang mendukung Pak Rudi yang menyerukan langkah tegas untuk melindungi warga desa, sementara yang lain, termasuk Pak Lurah dan beberapa tokoh desa lainnya, berpendapat bahwa alam tidak bisa disalahkan dan bahwa mereka harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Di antara kerumunan itu, Karto, anak muda yang merasa bertanggung jawab, berdiri dengan tatapan penuh tekad. Ia tahu bahwa situasi ini semakin rumit dan semakin banyak orang yang berusaha menarik keuntungan dari tragedi ini. Kita tidak bisa hanya diam. Pak Mahson adalah orang yang selalu menjaga kebun kita, menjaga desa ini. Ini bukan hanya tentang buaya. Ini tentang kita, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa ketakutan, katanya dengan suara keras. Namun, suaranya tak mampu mengalahkan keributan yang semakin memanas. Orang-orang mulai berteriak, saling berdebat dengan suara tinggi. Beberapa mendukung Karto dan berharap ada solusi cepat, sementara yang lain berpikir bahwa langkah terburu-buru hanya akan memperburuk keadaan. Ada yang menginginkan tindakan cepat untuk membasmi buaya itu, sementara ada juga yang mengusulkan untuk lebih berhati-hati, agar tidak merusak keseimbangan alam. Di tengah kekacauan itu, Bu Siti yang ikut hadir dengan wajah lesu, tak mampu menahan emosinya lebih lama. Saya ingin kalian tahu, Pak Mahson tidak pernah meminta ini terjadi. Dia bukan hanya suami saya, dia juga bagian dari desa ini. Jangan biarkan kematian suami saya jadi alasan untuk saling menyalahkan. Kita harus mencari cara agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, tetapi bukan dengan cara yang saling menyinggung dan menghasut, ucap Bu Siti dengan suara pecah, matanya berkaca-kaca. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membekas di hati setiap orang yang mendengarnya. Suasana di balai desa menjadi hening. Semua orang diam, terenyuh oleh kata-kata Bu Siti. Seakan,
Ada sebuah beban berat yang menggantung di atas mereka semua, dan sesaat mereka merenung, menyadari bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar buaya atau sungai, yaitu bagaimana mereka sebagai manusia, sebagai komunitas, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hari-hari setelah pertemuan itu, ketegangan semakin meruncing. Warga desa yang terbagi dua dalam pendapat tentang bagaimana mengatasi ancaman buaya besar itu, kini mulai menghindari satu sama lain. Beberapa mulai mengatur ronda malam, menunggu buaya itu muncul, sementara yang lain mulai mempersiapkan alat-alat berburu dan menangkap binatang buas tersebut. Ketidakpastian yang muncul dari tragedi ini membuat warga semakin gelisah. Sementara itu, Bu Siti berjuang dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk mencari keadilan bagi suaminya dan kebingungannya tentang bagaimana melanjutkan hidup tanpa sosok yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Pikirnya setiap malam sebelum tidur. Pak Mahson selalu bilang bahwa hidup harus dijalani dengan hati yang penuh cinta, dan dia selalu mengutamakan keluarga. Tapi sekarang, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Warga yang masih tinggal di desa mulai merasakan dampak sosial yang lebih besar. Mereka tak lagi saling berbicara dengan bebas. Beberapa rumah yang sebelumnya penuh dengan tawa kini terdiam. Pasar yang semula menjadi pusat interaksi sosial kini sepi, dan ketakutan akan buaya membuat banyak orang lebih memilih berdiam diri di rumah. Hal ini membuat banyak dari mereka merasa semakin terisolasi dan kehilangan arah. Anwar, anak sulung Bu Siti, mencoba untuk tetap menguatkan ibunya, namun ia juga merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu, kita tidak bisa terus begini. Kita harus bangkit dan melanjutkan hidup. Ayah sudah pergi, tetapi hidup kita harus terus berjalan, katanya, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk melanjutkan hidup tanpa ayahnya. Lilis, yang lebih muda, masih terlalu cemas dan takut untuk pergi ke sungai. Ia sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk, melihat bayangan besar yang menyeret ayahnya ke dalam air. Ia ingin sekali ayahnya kembali, tetapi ia tahu itu mustahil. Dampak sosial yang ditinggalkan oleh tragedi Pak Mahson adalah hal yang tak terhindarkan. Desa yang dulu harmonis kini terpecah, dan hubungan antar warga semakin tegang. Ketakutan terhadap buaya yang besar dan kehilangan seorang pemimpin yang sangat dihormati membuat kehidupan mereka berubah selamanya. Namun, di tengah semua ini, keluarga Pak Mahson harus menemukan cara untuk menghadapinya, bahkan ketika segala sesuatu tampak sulit dan penuh ketidakpastian. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kadang-kadang alam, dengan segala kekuatannya, bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Dan di tengah-tengah itu, manusia harus belajar bagaimana bersatu dan melangkah maju, meski dunia seolah runtuh di sekitar mereka.